Bipolar adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan adanya perubahan emosional yang ekstrim. Orang yang terkena bipolar sangat membutuhkan perhatian serta penanganan khusus dari orang-orang sekitarnya, khususnya keluarganya. Bukan hanya dari penderita, namun juga orang-orang terdekat serta orang tua juga perlu mempelajari cara-cara untuk menghadapi penderita bipolar. Apapun yang terjadi pada penderita bipolar, tentu bukan hanya kesalahan dari penderitanya, tapi bisa jadi ada kaitan dengan orang tua, dengan saudara di masa yang lalu. Oleh karena itu, perlu bagi orang tua atau keluarga memahami ini, bagaimana cara menghadapi penderita bipolar. Tentu yang mendukung ke arah kesembuhan. Apabila seseorang terkena gangguan ini, acap kali memperlihatkan beberapa gejala seperti depresi dan hipomania. Ketika sedang mengalami hipomania, bisa jadi dia akan merasakan sebuah emosi yang sangat tinggi, menjadi sangat bersemangat, memiliki energi yang penuh dan cenderung impulsif. Sebaliknya, ketika mengalami depresi, menjadi sangat sedih dan tertekan, merasa tidak berdaya, bahkan sering muncul keinginan bunuh diri. Beberapa penderita bipolar ketika mengalami fase depresi ini tidak mau bicara dan merawat diri. Ini yang pada akhirnya mendorong keluarga atau orang tua membawa anaknya ke rumah sakit. Bagi yang sedang merawat anak atau saudara yang mengalami bipolar, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah cemas. Tetap dihadapi, karena setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Yang penting adalah bangun dan pupuk kekuatan yang ada dalam keluarga. Kedua orang tua, ayah, bunda harus kompak menghadapi penderita bipolar dengan baik. Karena kekuatan tidak datang dari kemenangan. Perjuangan ayah bunda akan mengembangkan kekuatan. Ketika ayah dan bunda melalui kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah, itulah yang namanya kekuatan. Selalu ada kesulitan dalam kesempatan, dan ada kemudahan dalam setiap kesulitan. Janganlah berdoa untuk hidup mudah atau melalui masalah ini dengan mudah. Berdoalah untuk menjadi manusia yang lebih kuat, yang bisa menghadapi segala kesulitan, hambatan yang dijumpai ketika merawat anak atau orang dengan bipolar. Dalam hidup tentu harus menetapkan sikap, karena hanya sikap yang akan membuat diri bertahan di tengah kuatnya badai. Penting bagi ayah dan bunda untuk menentukan sikap ketika anaknya didiagnosis bipolar oleh psikiater atau dokter. Tentu harus segera menentukan sikap apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dirubah di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu yang mendukung ke arah bagaimana penderita bipolar menjadi nyaman dan aman di tengah keluarga. Jangan lelah mencoba. Tidak ada jaminan kesuksesan, tetapi memilih untuk tidak mencoba adalah jaminan kegagalan. Begitu banyak sumber informasi, tuntunan, panduan bagaimana memperlakukan orang dengan bipolar dengan nyaman dan aman.
Misalnya saja bisa belajar dari nasihat jiwa untuk bisa merawat pasien gangguan jiwa atau ODGJ, karena penderita bipolar salah satu dari jenis gangguan jiwa. Tentu penting bagi orang tua untuk belajar, memahami, dan mulai menentukan sikap apa yang mesti dilakukan. Perjalanan hidup akan selalu melewati sebuah terowongan yang gelap. Untuk itu, orang tua perlu memastikan bahwa cahaya hati tidak pernah padam. Kekuatan orang tua dapat menjadi sebuah cahaya dalam menghadapi setiap kesulitan. Tentu ketika merawat orang dengan bipolar. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika menghadapi orang dengan bipolar. Yang pertama, ajak melakukan aktivitas di luar rumah. Orang yang mengidap gangguan bipolar biasanya senang mengurung diri, dan itu tidak baik baginya, serta bisa memperburuk keadaan. Jadi sebisa mungkin orang tua untuk membuat anak mau keluar rumah serta melakukan aktivitas secara bersama-sama. Seperti sekedar mengajaknya untuk makan di luar atau melakukan kegiatan di luar rumah. Aktivitas di luar rumah juga akan dapat memperbaiki pola komunikasi, menetralkan suasana. Karena seringkali penderita bipolar sering mengalami konflik dengan orang tua, baik ayah maupun bunda. Jadi tidak ada salahnya memulai memanfaatkan waktu luang untuk pergi keluar rumah. Tentu ini akan membangun kenyamanan dan keamanan penderita bipolar dengan orang tua. Nah, walaupun waktunya tidak lama, tetapi penting sekali. Kenyamanan dan keamanan penderita bipolar tentu akan membuat emosinya menjadi jauh lebih stabil dan tentu membangkitkan keterbukaan anak terhadap orang tua, terutama ketika mengalami sebuah masalah. 2. Jangan mengasihani mereka. Kesalahan yang banyak sekali dilakukan adalah mengasihani mereka karena penyakit yang dideritanya. Hal tersebut merupakan sebuah kesalahan besar serta bisa membuat banyak orang yang terkena bipolar merasa tersinggung dan akan mengucilkan diri. Mereka membutuhkan sebuah dukungan, bukannya rasa kasihan yang bisa membuat mereka nampak buruk. Penderita bipolar mengalami kesulitan, itu wajar. Bisa jadi menjadi sulit tidur, sulit mengendalikan emosi sehingga tidak fokus dan konsentrasi. Tentu ini akan sangat mengganggu pelaksanaan kegiatan hariannya termasuk merawat diri. Terkadang orang tua, terutama bunda, sangat merasa iba dan kasihan sehingga segala kebutuhannya dipenuhi. Segala keinginannya dipenuhi. Ya, mandi dibantu, makan dibantu. Padahal dalam hati kecil dari penderita bipolar ini mampu melakukan. Sejatinya yang diperlukan hanyalah bimbingan, bantuan yang sifatnya memotivasi, mendorong dan membantu mengingat, bukan membantu melakukan aktivitas tersebut. Terkadang memang emosi yang tidak stabil akan sangat mempengaruhi konsentrasi dan kemampuan fokus termasuk mengingat ketika melakukan aktivitas yang sederhana. 3. Bersikap terbuka. Cobalah untuk bersikap terbuka supaya para penderita bipolar merasa terbantu dan merasa didukung. Tentu juga merasa diterima. Jika orang tua belum memiliki cukup informasi tentang gangguan mental bipolar, cobalah untuk mempelajari lebih lanjut dari sumber-sumber terpercaya seperti
nasihat jiwa. Karena semakin orang tua banyak mengetahui informasi ini, maka ayah bunda bisa membantu anaknya yang mengidap gangguan bipolar jauh lebih baik. Keterbukaan ini juga bisa ditunjukkan dengan tidak menyalahkan penderita bipolar. Mencoba mengerti bahwa apapun yang dialami, apapun yang dipikirkan dan dirasakan, apapun yang dilakukan, tidak terlepas dari pengalaman masa lalunya. Dan tentu pengalaman ini bisa saja berhubungan dengan kehidupannya, dengan orang tua, dengan ayah bunda. Atau bisa jadi memang ada pengalaman yang tidak menyenangkan dengan orang tua. Tentu bisa dimengerti. Keterbukaan bisa ditunjukkan dengan tidak marah-marah, tidak merespon berlebihan apa yang dilakukan oleh penderita bipolar. Tentu selalu menanyakan hal yang membuat tidak nyaman dan berusaha untuk menciptakan situasi atau pembicaraan yang membuat nyaman penderita bipolar itu jauh lebih penting. 4. Berikan dukungan. Jangan pernah menghakimi orang yang terkena bipolar. Cobalah untuk terus memberikan dukungan kepadanya. Dekati dengan memperlihatkan dukungan penuh. Sampaikanlah semua pendapat orang tua dengan kalimat yang bermanfaat. Dukungan orang tua terhadap penderita bipolar bisa saja dalam bentuk dukungan emosional, minimal tidak menyalahkan, tidak bicara kasar, tidak menghakimi, tidak menjelek-jelekkan, ataupun berbicara dengan halus, hangat, dan bersahabat. Menganggap anak dengan bipolar itu memang sudah besar dan layak untuk didengarkan, bukan hanya diperintah dan disarankan. Bisa saja dukungan ini dalam bentuk dukungan informasional. Orang tua bisa saja membantu mencari sumber-sumber terpercaya untuk membantu memahamkan anak atau orang dengan bipolar untuk mengerti masalah kesehatan yang dialami, sehingga tentu bisa belajar cara-cara mengendalikan emosi, tentu selain dengan obat. Nah, demikian juga dukungan diberikan dalam bentuk instrumental. Tentu orang dengan bipolar, apalagi masih remaja, masih usia produktif, mungkin butuh sarana atau biaya untuk pelatihan, untuk ikut workshop kerja, untuk ikut pendidikan paket C, untuk ikut les, untuk mencoba melakukan sesuatu yang produktif dan manfaat. Tentu orang tua atau ayah dan bunda perlu menyediakan ini, tentu sesuai kemampuan. Nah, ketika dukungan itu diberikan, maka akan jauh lebih nyaman. Kemudian bisa juga dukungan diberikan dalam bentuk penghargaan. Menghargai perkembangan sekecil apapun dengan reinforcement atau penguatan. Kata-kata bagus, luar biasa, hebat, perlu diucapkan ketika menunjukkan hal yang baik, supaya anak menjadi lebih bersemangat. Kelima, tenang. Biasanya mereka yang mengidap gangguan ini acap kali terserang gangguan mood yang membuat mereka tidak sadar serta tidak mengerti mana batasan yang tepat, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Orang tua yang memang sedang berada di dekatnya serta berhadapan dengannya haruslah berusaha untuk tetap tenang, karena jika mereka melihat orang tua sama-sama panik serta ketakutan, mungkin saja penderita bipolar tidak akan mau percaya lagi pada orang tua, serta hanya akan menambah beban perasaan mereka saja. Jadi tetaplah berusaha tenang. Terkadang orang tua panik ketika anaknya mengalami depresi atau hipomani. Apa yang harus dilakukan? Nah, sehingga akhirnya tindakan yang dilakukan tidak tepat. Perlu diketahui bahwa apapun yang dilakukan oleh penderita bipolar
karena adanya emosi yang tidak stabil, ada peningkatan emosi. Tidak selalu orang bipolar itu tidak bisa melakukan atau selalu salah.